Halo teman-teman pelayaran semua, selamat datang kembali ke channel saya yang mana saya selalu membahas info penting seputar pelayaran kapal pelni. Dan di channel saya selalu menyertakan data dan bukti yang jelas dan yang benar. Gak seperti channel-channel sebelah ya, yang plagiat dengan konsep video orang. Tapi mereka gak bisa membuktikan kebenarannya. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan negatif dari virus corona dan taat terhadap peraturan dari pemerintah ya. Oke, kali ini saya mau membahas satu pertanyaan dari Sobat Malaikat yang kemarin udah DM di Instagram saya. Saya sebenarnya tidak mau membahas yang satu ini sih, karena mungkin tidak ada yang minat mau tahu soal ini. Tapi ternyata ada yang bertanya juga. Dan ini adalah pertanyaan yang bagus sih sebenarnya. Sobat Malaikat ini bertanya seperti ini. Kak, kenapa semua kapal pelni ada tiang hitam di cerobong asapnya? Oke, dan pertanyaan itu akan saya jawab di video ini. Tapi jawabannya ini adalah versi saya ya. Kalau teman-teman lain punya pendapat yang berbeda dari saya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke, kita mulai. Tiang hitam di cerobong asap. Sebenarnya ada beberapa jawaban dari masalah ini. Dan ini menurut saya ya. Yang pertama itu sebagai penangkal petir di tengah laut. Yang kedua sebagai batas titik tertinggi di tiap kapal pelni. Yang ketiga sebagai ikatan tali lampu yang ada di atas kapal dan untuk sebagai tanda kemercusuan. Yang keempat sebagai ciri khas kapal buatan Jerman Jost L. Mayer Werft untuk produksi Indonesia. Jadi setiap kapal pelni yang dibuat oleh galangan Jost L. Mayer Werft ini pasti dipasang tiang seperti ini. Mulai dari era KM Kerinci, Tidar, Lambelu, Kelut, Labobar hingga Gunung Dempo dan juga hingga KM Pangrango yang dibuat di Indonesia pun ada tiang ini juga. Dan tiang-tiang yang saya maksud ini tidak ada di dalam KM Egon dan Jetliner. Karena KM Egon dan Jetliner ini bukan buatan Jerman. Kalau KM Egon kapal buatan Jepang dan Jetliner itu adalah kapal buatan dari negara Norwegia. Dan kalian juga bisa membandingkan dengan kapal-kapal pesiar yang dibuat di galangan Jost L. Mayer Werft ini. Baik dari merek Royal Caribbean, AIDA, P&O, dan lain-lain. Di tiap kapal tersebut tidak ada tiang yang ada di cerobong asap seperti yang ada di kapal pelni. Sedangkan di Jetliner bentuk tiangnya sangat berbeda ya, dan tiangnya terlihat seperti ada sayapnya. Dan untuk teman-teman ketahui lagi bahwa beberapa kapal pelni yang memiliki posisi tiang hitam di knalpot kapalnya ada yang terletak di depan dan di belakang knalpot kapal. Contohnya untuk posisi depan seperti di KM Kerinci sampai Dobon Solo. Itu urutannya sesuai dengan di episode 6 saya ya. Terus untuk posisi belakang dari Bukit Siguntang sampai KM Gapulu. Dan itu alasannya kenapa ada yang depan belakang. Lebih baik saya jabarkan aja sekalian ya biar tidak nunggu lama lagi. Oke, sekalian aja gue bahas. Untuk ukuran knalpot kapal yang berdiameter kecil dari tipe 500 penumpang, 1000 penumpang, hingga kapal tipe 2000 penumpang seperti KM Kerinci sampai Ciremai, itu posisi tiangnya ada di depan knalpot kapal, seperti ini contohnya. Lalu posisi tiang yang ada di belakang sebenarnya berukuran diameter lebih besar dari kapal sebelumnya. Contohnya dari Bukit Siguntang, Kelut hingga Gapulu, itu ukuran knalpot kapalnya lebih besar. Lalu untuk KM Labobar, ukuran diameter knalpot kapalnya lebih besar lagi dari kapal-kapal sebelumnya. Dan dari pihak galangan Jost L. Mayer Werft ini mungkin salah mencetak bentuk tiangnya karena mereka ingat sama konsep pertama desain pertama yang letaknya di depan. Jadi mereka membuatnya untuk posisi depan. Nah, kalau untuk Gunung Dempo sendiri sebenarnya itu knalpot kapal ukuran lebih kecil. Cuma bentuknya ala-ala knalpot racing gitu ya. Jadi biar terlihat lebih modern, bergaya, dan nggak jadul-jadul amat. Dan posisi tiangnya berada di depan. Oke, segitu aja penjelasan dari pertanyaan hari ini. Semoga jelas dan mengerti ya. Kalau teman-teman punya jawaban lain dari saya ini, boleh kok ditulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, jangan sungkan ya. Silahkan aja tulis di kolom komentar.
pasti saya akan jawab. Dan saya tidak akan menjawab soal kehidupan pribadi saya, alamat email saya, password email, nomor telepon, status kehidupan, tinggal di mana, dan sebagainya. Anggap aja gue sombong gitu ya. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan kali ini, boleh kok di-share video ini ke semua teman-teman kalian di sosial media kalian. Seperti dari Friendster, Pager, Facebook, WhatsApp, Telegram, surat, SMS, dan sejenisnya. Terima kasih sudah menonton dan salam seluas-luasnya.